Oleh martapa petang likur tahun lamanir. Tan bisa ngamasi pati seumuring jagat. Tak seperti wayang Jawa atau wayang Bali yang memainkan epos Mahabharata dan Ramayana, wayang Sasak memainkan lakon yang bersumber dari Serat Menak. Serat yang menjadi inti cerita dalam itu ditulis sekitar tahun 1717 Masehi oleh Ki Carik Narawita atas perintah Kanjeng Ratu Mas Balitar, Permaisuri Sunan Pakubuwana Pertama, Surakarta. Serat itu ditulis dalam bahasa Kawi, bahasa yang juga digunakan dalam pertunjukan wayang Sasak. Sampai hari ini belum ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan kapan serat itu sampai ke Lombok untuk dijadikan babon atau sumber cerita wayang Sasak. Dalam buku deskripsi wayang kulit Sasak, terbitan Kanwil Depdikbud NTB, 1993, yang ditulis Muhammad Yamin dan kawan-kawan, terdapat beberapa versi datangnya wayang Sasak ke Lombok. Mulai dari cerita seorang wali, di Lombok Tengah, Wali Nyatok, saat masih kanak-kanak sempat belajar mendalang ke Jawa bersama seorang kawannya dari desa Rembitan. Pada suatu hari, konon Wali Nyatok berangkat ke Jawa setelah Isya dan balik ke Rembitan keesokan harinya sebelum matahari tenggelam. Setelah itu sang wali sudah menceritakan wayang kepada kawan-kawan sepermainannya. Cerita lainnya, tentang seorang wali bernama Pangeran Sangupati Urip yang datang ke Lombok untuk mengobati masyarakat Lombok yang saat itu terkena wabah penyakit menular. Sang Pangeran Sangupati kemudian mensyaratkan penduduk Sasak untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Dalam kisahnya kemudian, wabah penyakit berangsur-angsur hilang, dan sebagai ungkapan rasa syukur digelarlah gawe mangenjangan. Di puncak acara gawe itu, digelar pertunjukan wayang dengan dalang Pangeran Sangupati. Kisah-kisah wayang Sasak mempunyai nilai syiar agama Islam yang filosofinya memuat tentang nilai kehidupan. Cerita yang terkandung di dalamnya syarat dengan kisah-kisah inspiratif. Riwayat lainnya, yang menyebut bahwa wayang dibawa ke Lombok bersamaan dengan masuknya Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Awalnya Sunan Prapen membawa lakon Ramayana dan Mahabharata, tapi karena tidak diterima oleh masyarakat Lombok, lakon itu kemudian diganti dengan Serat Menak, kata Sadarudin, seorang guru di Mataram yang juga aktif mendalang. Kendati terdapat beragam versi sejarah datangnya wayang Sasak ke Lombok, akan tetapi seluruh sumber itu merujuk pada satu kesimpulan yang sama, bahwa wayang Sasak bersumber dari Pulau Jawa dan digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Alat-alat musik wayang Sasak sangat sederhana, bisa dengan mudah dibawa kemana-mana, sangat berbeda dengan wayang Jawa dan wayang Bali. Sadarudin merinci musik wayang Sasak hanya terdiri dari 2 buah gendang, dan masing-masing 1 buah gong, rincik, petuk, kenong dan suling. Meski menjadi sarana syiar Islam di wilayah mayoritas berpenduduk Muslim, wayang Sasak tak langsung diterima dengan mudah di Lombok. Tidak semua masyarakat Pulau Seribu Masjid bisa menerima kehadiran wayang Sasak. Hampir tengah dalu wayakin latri di pana kawan aja kirang parayat berarti menawu malih kumbali ki kudana wardana merangkan kan sila belum dikaji mesari di dalam di lalu kaji jadi penjaga di luar laki jangan makan ya jadi hanya turu keraden Said Kuantening pasan rahan ini ya tuh macam nakap ini kau lihat sinang sari ndak ketika tebang laut sang tulak malik setekene aron patih Bardana atau Diti Bardana oleh nani dia oleh jelas di balik tulak saya tidur rerit jamak si Raden Said itu nabani ngampir malik kena jadah ngamak beritu lah pokok tua siap pokok sawah pada siaga pendengarnya pokok tua pada siap ada enggak sejaga